Kelihatan nggak, Pak? Cara screen-nya sudah kelihatan? Untuk S-Brick-nya sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum muncul. Sudah muncul? Sah ya? Bisa dimulai ya? Halo? Bapak Ibu bisa dimulai? Sudah, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. wabarakatuh. Ibu. Ketemu lagi pada hari ini bersama saya Bu Enda dengan mapel dasar-dasar akuntansi dasar atau dalam hal ini dasar-dasar akuntansi keuangan lembaga. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk Fasil, silahkan dipimpin doanya agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Fasil. Oke, terima kasih Fasil sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, baik. Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Meskipun keadaan situasi seperti ini, semoga kalian selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga sesuai dengan protokol kesehatan agar tetap sehat selalu. Oke, untuk pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen dulu. Apakah pada hari ini ada yang tidak hadir? Atau tidak? Masuk semua ya kelihatannya ya? Ya. Oke, terima kasih. Semangat semua untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi dulu agar kita lebih semangat untuk menerima pembelajaran, ya. Jadi kita nyanyi dulu. Lagu ini sudah kalian kenal, tapi kalimatnya kita ganti dengan akuntansi ya. Jadi seperti ini. Mana di mana belajar akuntansi. Belajar akuntansi ada di mana-mana. Akuntansi oke. Akuntansi oke. Akuntansi ada di mana-mana. Bisa ya? Bisa semuanya anak-anak? Bisa. Bisa? Oke, kita mulai dulu ayo nyanyi bareng-bareng sampai hitungan ketiga. Kita mulai dengan tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Mana di mana belajar akuntansi. Belajar akuntansi ada di mana-mana. Mana di mana Belajar akuntansi. Belajar akuntansi. ada Ada di di mana-mana. Akuntansi Akuntansi oke. Akuntansi Akuntansi oke. Akuntansi Ada di mana-mana. mana-mana. Akuntansi oke. Akuntansi akuntansi oye. oke. Akuntansi oye. Akuntansi ada ada di di mana-mana. mana-mana. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Sekarang baru kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini.
Sudah kelihatan untuk materinya? Kelihatan belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Sudah. Belum, Bu. Bentar. Ini kendala sinyal kelihatannya sebentar ya. Ini ditutup dulu, Bu. Oke. Udah. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Untuk materinya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai prinsip dasar akuntansi ya. Sebelum kita membahas materi tentang prinsip dasar akuntansi, silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari slide tersebut? Coba Nandana, apa yang kalian lihat di slide tersebut? Kecelakaan beruntun, Bu. Kecelakaan. Oke. Dari slide kecelakaan tersebut bisa kamu jawab pertanyaan ini. Apakah kamu pernah melihat kecelakaan? Pernah, Bu. Nah, apa penyebabnya? Dari gambar tadi, dari slide tadi. Kira-kira apa? Dari kecelakaan tabrakan tadi, apa penyebabnya? Kurang konsentrasi dalam mengemudi. Konsentrasi. Karena orang tersebut tidak mematuhi aturan yang ada. Yang seharusnya itu merah, ternyata orang tersebut jalan terus. Apa akibatnya? Dengan Merugikan orang lain. Jalan akan menjadi macet. Akhirnya orang-orang yang akan bekerja juga akan terganggu. Begitu ya? Oke. Dari gambaran kecelakaan ini tadi, kita hubungkan dengan materi yang akan kita ajarkan atau kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai prinsip dasar akuntansi. Capaian yang harus kita tempuh adalah peserta didik mampu memahami pengertian akuntansi, tujuan pencatatan akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan prinsip dasar serta konsep dasar. Nah, untuk pengertian, tujuan, pihak-pihak ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas prinsip-prinsip dasar akuntansi. Jadi tujuannya untuk pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi prinsip dasar akuntansi. Paham apa yang kita pelajari nanti? Oke, kita mulai dari kata yang pertama, yaitu pengertiannya dulu. Apa prinsip dasar akuntansi? Sebuah pedoman dalam penyusunan informasi keuangan. Jadi seperti tadi, di kecelakaan tadi, kalau tidak mengikuti aturan atau prosedur atau acuan, maka terjadi suatu kecelakaan.
Begitu pula di dalam akuntansi. Jika kita tidak mematuhi aturan atau pedoman, maka dalam penyusunan informasi keuangan juga tidak menjadi sesuatu yang benar, gitu ya. Yang dari pengertian prinsip dasar, kita lanjut ke jenisnya. Ada berapa jenis prinsip dasar akuntansi? Ada 8. Ya. Yang pertama prinsip biaya historis, kedua prinsip pengakuan pendapatan, ketiga prinsip mempertemukan, keempat prinsip konsistensi, keenam prinsip hati-hati, ketujuh prinsip nilai cukup. Yang terakhir adalah prinsip dasar dimengerti. Sekarang kita mulai dari satu persatu bagaimana penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Prinsip dasar yaitu yang pertama biaya historis atau historical cost principle. Bahwa dasar penilaiannya yang tepat adalah mencatat perolehan barang sesuai dengan tanggal perolehan atau sesuai dengan tanggal. Jadi kalau itu dicatat atau rekam, jadi tidak terbulak-balik dalam pencatatan dalam akuntansi. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition atau accrual basis. Yaitu dasar yang digunakan adalah mengukur besarnya pendapatan. Berapa pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut hubungannya dengan penjualan dengan pihak ketiga. Saya yakin karena kalian jurusan akuntansi, untuk penjualan seperti ini kalian sudah begitu paham bagaimana transaksi penjualan itu dilakukan oleh si penjual. Jadi bisa dilakukan secara kredit, bisa dilakukan secara cash atau tunai. Prinsip yang berikutnya yaitu prinsip mempertemukan atau matching, match ya. Jadi prinsip ini mengatur beban biaya harus dilakukan pada periode yang sama, di mana pendapatan tersebut diakui. Jadi dalam satu periode itu ada pembebanan biaya berapa, ada pengakuan pendapatan berapa, itu harus diakui, harus dimatchingkan atau dipertemukan. Nanti akan ketemu laba atau rugi suatu perusahaan. Selanjutnya prinsip konsistensi, konsisten ya. Saya yakin dari kata konsisten kalian pasti tahu. Konsisten itu berarti kan tetap ya, tidak berubah-ubah. Jadi apa yang digunakan prinsip di tahun ini harus sama dengan tahun yang akan datang. Jadi harus sama. Jadi tidak berubah tahun ini memakai prinsip apa, tahun besok memakai apa. Nah, ini harus konsisten memakai prinsip tersebut. Selanjutnya prinsip pengungkapan penuh. Jadi dalam laporan keuangan itu harus disajikan secara penuh. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi. Karena apa? Kalau itu nanti penyajian laporan keuangan itu tidak fair, maka pada saat audit perusahaan tersebut akan ketahuan, maka dikenai denda karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku di akuntansi. Kemudian prinsip hati-hati. Perusahaan itu tidak boleh disuruh dalam mengakui itu laba, rugi atau beban. Jadi harus hati-hati diakui berapa bebannya, berapa utangnya, berapa pendapatan. Jadi nanti biar pada saat penyusunan laporan keuangan di akhir tahun itu jelas atau rugi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya langsung berarti atau material, berarti nominal. Jadi suatu laporan keuangan itu dapat dinilai nominalnya berapa. Apakah itu nanti dari laporan keuangan tertulis ataukah hanya dikoreksi saja apabila ada kesalahan suatu laporan keuangan tersebut. Ya. Kemudian prinsip dasar dapat dimengerti understand level principle.
bahwa laporan atau informasi itu harus disampaikan kepada pemakai informasi keuangan sejelas-jelasnya, ya. Jadi siapa yang akan menggunakan laporan tersebut bisa membaca apa arti suatu laporan tersebut, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini materi tentang prinsip dasar akuntansi sudah saya sampaikan. Siapa yang belum paham silahkan tanya. Silahkan. Carlita, ada pertanyaan tidak? Apa yang saya sampaikan tadi sudah jelas apa belum? Halo. Ini masih mendengarkan Bu Endah enggak ya? Saya takutnya nanti di rumah tidak mendengarkan, nanti malah tiduran. Tolong dinyalakan kameranya biar ketahuan masih mendengarkan atau tidak. Masih, Bu. Oke, ada pertanyaan tidak ya? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Kalau apa yang disampaikan Benda tadi sudah jelas semua, maka ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kaitannya dengan prinsip dasar akuntansi tadi. Ini pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan prinsip dasar akuntansi? Ada berapa prinsip dasar akuntansi? Apa yang dimaksud dengan prinsip konsisten? Dan apa bedanya antara biaya historis dengan aktual fisik? Dari 4 ini pertanyaan silakan dijawab. Tolong satu anak mewakili. Noni siapa mungkin tahu siapa tahu jawaban nomor 1 Noni? Silakan dijawab Non. Apa yang dimaksud prinsip dasar akuntansi? Halo? Masih ada tidak ini? Noni? Tidak ada. Kemana ini? 29. Itu ada nggak, Bebek? Halo? Bu, Masih mendengar suara Benda enggak? ada. Oke. Sudah dijawab oleh Noni, betul jawabannya bahwa prinsip dasar akuntansi tadi adalah suatu pedoman atau acuan untuk pembuatan laporan keuangan. Sekarang kita ambil refleksi pada kegiatan hari ini. Refleksi yang pertama adalah prinsip dasar akuntansi merupakan panduan atau acuan atau pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Dalam prinsip dasar akuntansi ini ada 8 prinsip yang harus ditempuh, yaitu ada prinsip biaya historis, biaya pengakuan pendapatan, konsisten, pengungkapan penuh, hati-hati, nilai yang cukup berarti, dan dapat dimengerti. Jadi untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kalau misalnya nanti masih ada hal yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat chat grup, ya. Jangan ditanyakan Rapri ya. Siapa tahu nanti kalau pertanyaanmu itu mewakili pertanyaan temanmu, jadi lebih baik ditanyakan di WA grup saja. Informasi untuk pertemuan minggu depan, bahwa pertemuan minggu depan kita akan membahas konsep dasar akuntansi. Jadi setelah kita tadi membahas prinsip dasar, kita akan membahas konsep dasar untuk pertemuan minggu depan. Silakan anak-anak sebelum pelajaran minggu depan kalian mempelajari materinya dulu. Apa itu konsep dasar akuntansi? Ada berapa konsep dasar akuntansi? Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Masih ada kesempatan jika ada hal yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Silahkan anak-anak. Jika ada hal yang kurang paham.
Takin, ya, Takin mau tanya? Tanya enggak, Takin? Kok senyum-senyum malah? Enggak tanya? Sudah paham, Takin? Ya? Oke. Berarti memperhatikan benar ya, Takin tadi ya? Ternyata sudah paham betul. Arlita sudah? Sudah paham, Arlita? Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan sampai ketemu untuk pertemuan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.